Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bang Soal Lengkap. Kali ini kita akan membahas latihan soal penilaian harian untuk tema 6 kelas 5. Tema 6 itu panas dan perpindahannya, subtema 3 pengaruh kalor terhadap kehidupan. Sebelum kita mulai, pastikan teman-teman sudah melakukan subscribe di channel ini dan nyalakan loncengnya ya, supaya teman-teman mendapat info terbaru dari kami. Baiklah, kita mulai dengan nomor 1. Perpindahan panas dengan melalui zat perantara dinamakan titik-titik. A. Konduksi, B. Radiasi, C. Konveksi, D. Respirasi. Nah, teman-teman tentu sudah membaca materi teks tentang perpindahan panas. Ada konduksi, ada radiasi, dan ada konveksi. Bedanya, radiasi adalah perpindahan panas secara langsung. Sedangkan konveksi, perpindahan panas diiringi dengan partikelnya. Kemudian kalau konduksi adalah perpindahan panas menggunakan atau melalui zat perantara. Jadi jawabannya adalah A, konduksi. Nomor 2, ketika sedang memasak sayur, ibu menggunakan adukan sayur yang terbuat dari gagang kayu. Adukan dengan gagang kayu dipilih ibu karena titik-titik. A. Bisa mengantarkan panas dengan baik. B. Bisa membuat masakan menjadi tambah enak. C. Panas air sayur akan terasa di tangan. Atau D. Kayu tidak bisa menghantarkan panas dengan baik. Jawabannya adalah kayu tidak bisa menghantarkan panas, disebutnya benda isolator. Jadi D jawabannya. Nomor 3, benda-benda di bawah ini yang termasuk konduktor adalah titik-titik. A. Kayu dan kaca, B. Besi dan aluminium, C. Plastik dan karet, D. Gabus dan kain. Pengertian konduktor, teman-teman harus tahu dulu, konduktor itu adalah bahan atau benda yang menghantarkan panas dengan baik, biasanya terbuat dari bahan logam. Di sini bagian A, B, C, D yang logam adalah besi dan aluminium. Dan jawaban yang benarnya adalah ini, besi dan aluminium, B. Nomor 4, gagang panci banyak yang dibuat dengan benda isolator agar tangan titik-titik. A. Tidak terasa berat, B. Terasa semakin kuat, C. Merasakan panas, D. Tidak terhantari panas. Jawabannya adalah tidak merasakan atau tidak terhantari panas, D. Nomor 5, silikon adalah benda yang bisa menghantarkan panas. Namun benda ini tidak sebaik benda konduktor dalam menghantarkan panas. Maka silikon ini termasuk benda titik-titik. A. Isolator, B. Superkonduktor, C. Semikonduktor, D. Megakonduktor. Jawabannya adalah semikonduktor, C. Nomor 6, contoh benda di rumah yang memiliki konduktor dan isolator di dalamnya adalah titik-titik. A. Sendok, B. Garpu, C. Setrika, D. Piring. Setrika ya, setrika memiliki bagian konduktor bagian bawah yang terasa panas dan isolator pada bagian pegangannya. Nomor 7, pencipta termos pertama kali adalah titik-titik. A. Sir James Dewar, B. Thomas Alva Edison, C. Albert Einstein, D. James Watt. Kita tahu bahwa dalam pembahasan perpindahan kalor ini atau panas ini, termos adalah salah satu benda yang bersifat konduktor dan isolator. Yang menemukannya adalah Sir James Dewar. A ya. Nomor 8, bagian tutup sumbat termos biasanya terbuat dari benda berjenis titik-titik. A. Isolator, B. Konduktor, C. Semikonduktor, D. Generator. Tutup termos harus dibuat dari benda yang tidak
dihantari atau dialiri panas, karena kita sering membuka dan menutup termos tersebut. Kalau kita pegangannya panas berarti sifatnya konduktor, kalau ini harus bersifat isolator. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 9, fungsi dinding kaca bagian dalam pada termos adalah untuk titik-titik. A. Memanaskan air dalam termos. B. Mencegah perpindahan panas secara konduksi. C. Memantulkan panas dari dalam termos. D. Mencegah air menguap keluar. Jawabannya adalah mencegah perpindahan panas secara konduksi. B. Nomor 10, benda di bawah ini kita cek dulu. Yang berbahan isolator berupa plastik adalah titik-titik. A. Pisau. B. Pegangan setrika. C. Kabel listrik. Atau D. Spatula. Spatula untuk ibu memasak ya. Nah, yang berupa plastik adalah pegangan setrika. Jawabannya B. Nomor 11, panci, wajan, dan dandang banyak dibuat dari bahan titik-titik. A. Logam. B. Emas. C. Kayu. D. Karet. Dari bahan logam. A. Jawabannya. Untuk nomor 12 sampai nomor 14 ada teks bacaan yang harus kita baca. Judulnya adalah benda berjenis konduktor dan isolator di kehidupan sehari-hari. Benda konduktor dan isolator sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Banyak sekali benda-benda tersebut yang kita gunakan atau digunakan oleh orang-orang di sekitar kita, dimulai dari peralatan dapur, peralatan makan, peralatan mandi, dan peralatan bersih-bersih. Benda konduktor dan isolator memang mempunyai kegunaan masing-masing bagi kehidupan kita. Ketika di rumah, kita bisa menemukan benda-benda konduktor pada peralatan memasak, seperti wajan, panci, spatula, dan sebagainya. Benda-benda tersebut biasanya terbuat dari logam. Sifat logam yang bisa mengantarkan panas dengan baik sangat cocok dijadikan sebagai peralatan memasak. Sifat hantaran panas yang baik membuat masakan bisa cepat matang. Selain itu, benda konduktor biasanya juga akan tahan dengan api, sehingga akan awet dan tidak mudah rusak. Benda-benda isolator banyak juga bisa kita temukan di rumah, seperti gayung. Gayung banyak terbuat dari bahan plastik. Jika kita mengambil air panas dengan gayung, maka tangan kita tidak akan terasa panas ketika memegang gayung tersebut. Lalu, di berbagai peralatan memasak pun bisa kita temukan benda-benda isolator. Biasanya benda-benda isolator itu justru ditempelkan atau ikut terpasang pada benda seperti panci, wajan, dan spatula. Pada pegangan panci, pegangan wajan, atau ujung spatula, banyak dibuat atau dipasangi benda konduktor seperti karet atau kayu. Hal ini dimaksudkan supaya saat kita mengangkat panci atau wajan tersebut, tangan kita tidak terasa panas. Isi paragraf pertama adalah tentang titik-titik. A. Contoh benda-benda konduktor yang ada di rumah. B. Contoh benda-benda isolator yang ada di rumah. C. Banyak peralatan di rumah yang termasuk konduktor dan isolator. D. Bahaya benda konduktor yang ada dan isolator yang ada di rumah. Jawabannya banyak peralatan di rumah yang termasuk konduktor dan isolator. Jadi B. 13. Mengapa banyak pegangan panci dan wajan terbuat dari karet atau kayu? A. Agar tangan terasa lembut ketika memegangnya. B. Agar air panas bisa awet dan tahan suhunya. C. Agar api bisa cepat menyala karena ketika memasak. D. Agar tangan tidak terasa panas ketika memegangnya. Nah, ini jawaban yang betul adalah D. Nomor 14.
Berikut ini adalah hal-hal penting yang ada pada paragraf kedua, kecuali A. Banyak peralatan memasak yang merupakan konduktor. B. Benda konduktor tidak tahan dengan api. C. Bahan logam banyak digunakan untuk peralatan memasak. D. Wajan dan panci termasuk benda yang terbuat dari bahan konduktor. Ini bukan ya meh tapi yang. Jadi yang paling tepat adalah nih B. Harusnya benda konduktor itu tahan api, jadi awet. Tadi disampaikan di paragrafnya seperti itu. Nomor 15. Gambar cerita pada sampul buku di atas memberi kesan tentang titik-titik. A. 6 orang anak yang sedang kerja bakti lingkungan. B. 6 orang anak yang sedang semangat piket kelas. C. 6 orang anak yang mengikuti lomba menggambar. D. 6 orang anak yang belajar tentang ekosistem. Kita lihat di bukunya ada tulisan ekosistem, maka jawabannya juga adalah D. 6 orang anak yang sedang belajar ekosistem. Nomor 16. Fungsi gambar cerita antara lain titik-titik. A. Membuat orang malas membaca tulisan. B. Memperjelas alur atau isi cerita. C. Menyembunyikan pesan rahasia. D. Membuat orang lain ingin menggambar. Jawabannya memperjelas alur cerita. B. 17. Media di bawah ini yang sering diberi gambar cerita adalah titik-titik. A. Poster. B. Nota. C. Kwitansi. D. Label. Yang banyak diberi cerita adalah poster A. 18. Gambar cerita dapat dibuat dengan teknik basah, seperti dengan menggunakan media titik-titik. A. Cat air. B. Pensil. C. Krayon. D. Pulpen. Cat air ya, karena menggunakan air. Ini disebut media basah. Jawabannya adalah A. Kelebihan menggunakan teknik ring ketika menggambar membuat gambar cerita adalah titik-titik. A. Gambar terlihat mahal dan mewah. B. Warna bisa berubah-ubah sendiri. C. Detail objek lebih mudah dibentuk. Atau D. Mudah membuat warna yang cemerlang. Nah, jadi kalau membuat teknik ring itu misalnya pakai pensil, atau pakai krayon, atau pakai pulpen, tujuannya agar supaya detail objek lebih mudah dibentuk. C jawabannya ya. Ini dibenerin dulu. Nah, jadi yang paling tepat menggunakan bahan kering supaya detail objeknya mudah dibentuk. 20. Salah satu penyebab permasalahan sosial bisa terjadi adalah karena sikap masyarakat yang titik-titik. A. Suka mengkritik. B. Tidak bertanggung jawab. C. Ini bukan B lagi tapi ini C. C. Suka menolong. D. Sering mengeluh. Yang paling tepat adalah penyebab sosial adalah tidak bertanggung jawab. B. Nomor 21. Permasalahan sosial yang disebabkan karena warga yang tidak mematuhi lalu lintas adalah A. Sampah menumpuk. B. Pengangguran. C. Ini bukan B tapi C. C. Bangunan liar. D. Kemacetan. Kalau lalu lintas, masalahnya yang paling susah sekali untuk diurai adalah kemacetan. Nomor 22. Cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah adanya sampah yang berserakan di sekolah adalah titik-titik. A. Memasang rambu-rambu lalu lintas. B. Menyediakan tong sampah yang cukup. C. Mengganti kegiatan belajar dengan bersih-bersih. D. Melarang adanya penjual makanan di sekolah. Yang paling tepat adalah menyediakan tong sampah. Jadi B. Nomor 23. Salah satu akibat yang ditimbulkan dari masalah sosial berupa kenakalan remaja adalah titik-titik. A. Lingkungan sering terjadi bencana. B. Lingkungan menjadi tidak aman dan nyaman. C.
C. Lingkungan menjadi sering nampak sepi. D. Lingkungan menjadi semakin bersih. Yang benar, tidak aman dan tidak nyaman. B. Nomor 24. Pemerintah giat melakukan pelatihan usaha untuk masyarakat. Hal ini adalah salah satu upaya mengatasi masalah sosial berupa titik-titik. A. Gizi buruk. B. Sampah. C. Kemacetan. D. Kemiskinan. Pelatihan usaha untuk mencegah kemiskinan. Jawabannya D. Nomor 25. Berikut ini yang tidak termasuk masalah sosial berupa kenakalan remaja adalah titik-titik. A. Perkelahian antar pelajar. B. Merokok dan mabuk-mabukan. C. Menggunakan obat terlarang dan narkoba. D. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Yang bukan kenakalan remaja adalah D. Mengikuti ekstrakurikuler di sekolah. Baiklah teman-teman, nomor 1 sampai nomor 25 sudah kita bahas. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.